Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan hubungan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan juga Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tetap berjalan baik. Meski pada kenyataannya, para kepala daerah berstatus kader PDIP diinstruksikan tidak ikut retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Retret the boycott hubungan Prabowo Megawati baik. Kita langsung diskusikan pada sore ini bersama narasumber. Sudah bergabung Mas Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra dan juga tentunya dengan analisis dari Henry Satrio, Mas Esat, founder lembaga survei Kedai Kopi. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Sehat selalu keduanya. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Hensat, wabarakatuh. Mas Riza. Wamen. Saya ke Ya, Mas Riza Mas terlebih Yansen. dahulu. Jadi hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sudah baik atau memang baik-baik saja sebelumnya? Selama ini baik, Hmm. tetap baik dan akan selalu baik. Jadi memang keduanya punya hubungan yang spesial, hubungan khusus, seperti yang sering kami sampaikan. Hmm. Bung Karno dan Pak Sumitro sudah kenal lama, sama-sama tokoh bangsa di era Orde Baru yang memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa, Oke. yang ingin bangsa ini maju, adil, makmur, yang ingin para pemimpin-pemimpinnya rukun, yang ingin rakyatnya sejahtera. Jadi tentu Ibu Megawati dan Pak Prabowo akan meneruskan legasi-legasi dari kedua orang tua masing-masing yang akan memastikan bahwa ke depan Indonesia harus menjadi negara yang maju, adil, makmur, dan rakyat sejahtera. Untuk itu kami meyakini Ibu Ya. Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden kelima dan Ketua Umum DPP PDIP, begitu Pak Prabowo juga sebagai Presiden ke-8 dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, pasti menjaga hubungan baik yang selama ini baik, akan selalu baik selamanya. Dan kedua tokoh ini memahami, mengerti bahwa pentingnya persatuan kesatuan, pentingnya kerukunan, kedamaian di para elit, para tokoh. Pak Prabowo sering menyampaikan kalau bangsa negara ingin maju, elitnya harus memberi contoh yang baik. Elitnya harus rukun, elitnya harus bersama-sama, elitnya harus terus membangun silaturahmi, elitnya harus memberi contoh yang baik, elitnya harus gotong royong dan sebagainya. Para pemimpinnya harus, itulah Pak Prabowo selama ini selalu memastikan pentingnya kerukunan, kebersamaan, persatuan, kesatuan, kedamaian. Apalagi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, Baik. Presiden kelima dan juga Ketua Umum DPP Partai PDIP. Oke. Dengan maaf ya, dengan orang-orang atau sekelompok orang yang selama ini memfitnah, membuli, mengejek-ngejek, menjelek-jelekan, dan lain-lainnya terhadap Pak Prabowo tetap baik, tetap merespon dengan baik. Beliau menyampaikan kepada kami seluruh kader Gerindra, apabila ada yang membuli, menghina, memfitnah, dan lain sebagainya, menjelek-jelekan, balas dengan kebaikan. Selalu pesannya, Baik. balas dengan kebaikan. Oke. Terlebih dengan Ibu Megawati tentu sebagai Presiden kelima, terus beliau akan membalas dengan segala kebaikan karena Ibu Megawati selama ini adalah telah memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara. Ya, jadi kami pasang Oke. hubungannya selama ini baik dan terus baik. Kalau memang baik, pertanyaannya kenapa diboykot retret di Magelang oleh PDIP, instruksi dari Ketum Ibu Megawati, Mas Riza? Ini artinya kan tidak baik-baik saja ini. Saya tidak melihat ini sebuah boykot ya. Kami memahami kebatinan daripada Ibu Megawati, PDIP. Kami juga memahami dilematis dari teman-teman kepala daerah atau wakil kepala daerah dari PDIP yang terpilih. Ya. Saya kira kita sudah mengerti situasi kondisinya. Kami tidak ingin memperdalam, kami memahami, mengerti, dan kami yakin semuanya nanti akan bergabung. Dan alhamdulillah laporan yang kami terima kemarin dari Mas Wamen, Mas Bima Arya, bahwa sudah semua bergabung dari PDIP, tinggal 9 kalau tidak salah ya kemarin siang. Mudah-mudahan sudah bertambah lagi, tinggal beberapa dari Bali terutama, dan kami yakin nanti ke depan semuanya akan ikut. Dan Pak Mendagri juga sudah menyampaikan, teman-teman Mas Pram juga sudah menyampaikan. Kami mengerti semuanya, kami pahami, tapi kami yakin para pemimpin
memahami bahwa apapun kita ketika menjadi orang partai, ketika telah menjadi anggota DPR, kita wakil rakyat, bukan hanya wakil partai. Ketika kita menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah, kita bukan lagi wakil kepala daerah dari partai, tapi kita wakil atau kepala daerah yang mengurusi rakyat di daerah tersebut. Jadi pengabdian kita pada bangsa negara, pada rakyat ada di daerah tersebut. Begitu juga Pak Prabowo, ketika sudah terpilih jadi presiden terlebih dilantik, Pak Prabowo bukan hanya presidennya Partai Gerindra, tapi presidennya semua partai dan presidennya seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun ada sebagian rakyat yang tidak memilih beliau ketika pemilihan lalu, tetap beliau urusin, tetap layak diprioritaskan. Semuanya sama di mata beliau adalah seluruh rakyat Indonesia yang akan diperhatikan, disejahterakan oleh Pak Presiden. Yang membuat para kepala daerah PDIP ini akhirnya berbalik arah, tidak ikut instruksi ketum, ikut retret. Ini siapa ya di balik ini, Bang Riza? Apakah benar ada messenger penyampai pesan dari PDIP ke Gerindra atau Pak Prabowo sehingga suasana cair setelah itu? Iya, saya tidak tahu persis ya. Saya kira kami kan partai Gerindra tidak ingin memasuki wilayah partai lain karena setiap partai punya independensi tersendiri, punya kedaulatan sendiri ya. Namun pimpinan partai kami, Prof. Dasko, Pak Mundani, yang selalu berkomunikasi, Pak Mundani di MPR dengan teman-teman di PDIP, Pak Dasko di DPR sebagai pimpinan, sering ketemu dengan Mbak Puan, selalu mengkomunikasikan semua hal. Tidak hanya terkait tugas-tugas di DPR, tapi tugas-tugas pemerintahan antara kedua partai, tentu membahas soal masalah bangsa, masalah negara, masalah rakyat, dan masalah pemerintahan. Jadi tentu saja kedua tokoh ini selalu juga mengkomunikasikannya dengan baik apapun masalahnya. Namun demikian terkait rakyat ini saya tidak ingin mendahului, silakan nanti ditanyakan langsung oleh Mbak Puan, oleh Prof. Dasko atau Pak Muzani dan lain sebagainya. Yang pasti para tokoh pimpinan partai ini di Partai Gerindra PDIP setahu saya selalu membangun komunikasi yang baik untuk memastikan tidak hanya hubungan antara Gerindra dan PDIP akan terus baik, tapi juga dengan semua partai dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya kira itu, yakinlah bahwa semuanya nanti akan berakhir dengan baik. Ya, tapi sayang sekali kita tidak bisa mendengar statement dari PDIP karena baik Ahmad Basara atau Roni Talapesi tidak merespon kami, Mas Riza. Saya mau ke Mas Hensat. Mas Hensat, melihat sikap berbalik arah ini, akhirnya kader PDIP ikut retret. Ini apa yang menyebabkan ini terjadi? Apakah Anda melihat messenger ini sudah jalan kemarin atau pada hari Minggu? Kita sebut Pak Pramono Anung, ini benar sebagai messengernya? Itu tentunya yang paling tahu ya PDI Perjuangan ya. Saya sama Bang Riza juga nggak terlalu paham bagaimana internal PDI Perjuangan. Hanya memang kan yang kita lihat ada berbagai desas-desus yang beredar setelah para kader PDI Perjuangan mengikuti retret ini yang harus sebetulnya diklarifikasi oleh teman-teman dari PDI Perjuangan. Salah satunya desas-desus yang paling meresahkan kan atau yang cukup meresahkan adalah desas-desusnya sudah deal, ditukar antara keikutsertaan PDI Perjuangan di retret dengan penangguhan penahanannya Hasto Kristianto. Nah itu kan jadi desas-desus yang kemana-mana tuh, yang akhirnya masuk ke ranah hukum yang harusnya tidak boleh terjadi, politik dan hukum campur adukan. Tapi memang secara persepsi publik tidak disalahkan juga bila publik merasa ada kerenggangan hubungan antara Megawati dengan Pak Prabowo, walaupun sama-sama dibantah, secara kasat mata terlihat Bu Mega belum pernah lagi bertemu dengan Pak Prabowo sudah sekian lama, bahkan pada saat peluncuran dan antara kemarin pun Presiden ke-6, ke-7 hadir, Presiden ke-5 juga tidak hadir. Nah kalau memang secara kasat mata terlihat tidak pernah bertemu, jadi bukan salah masyarakat atau publik yang menilai bahwa jangan-jangan memang ada komunikasi yang terputus antara Megawati dan Pak Prabowo, walaupun ya kita bisa saja di belakang pertemuan memang tidak terlihat secara kasat mata mereka bertemu, tapi mungkin saja berkomunikasi, saling telepon dan lain-lain.
Baik, langsung jawab Mas Riza, apakah Ibu Megawati tidak diundang peluncuran antara? Iya, jadi Puljo Dadaran itu satu terobosan ya, satu terobosan yang luar biasa digagas oleh Pak Presiden Pak Haji Prabowo Subianto yang ingin memiliki satu badan investasi yang luar biasa agar Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa maju yang lain yang dapat membiayai program-program mega ya, yang nanti merupakan turunan daripada itu membanggakan semua mantan presiden dan juga pimpinan kasih keagamaan diundang seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan sebagainya, KGI, katakan Konghucu semua, ormas-ormas, Kadin, IPMI, APindo dan semua, selain Menteri Wamen dan semua pembantu-pembantu beliau, para pengusaha, ini satu launching satu badan danantara yang luar biasa. Kita bangga sebagai orang Indonesia, kita bangga sebagai orang bahwa Presiden punya ide gagasan yang luar biasa, terobosan. Ini akan menjadi badan yang mendunia nantinya, dan ini akan mempercepat. Dan untuk itu semua dilibatkan, tidak kecuali Ibu Megawati. Memang kebetulan pada hari kemarin itu Ibu Megawati berhalangan hadir, tapi alhamdulillah Mbak Puan hadir di situ, berada di jajaran depan. Kami sangat senang dan apresiasi. Jadi kami pastikan tidak ada masalah hubungan PDIP dengan Gerindra, Gerindra dengan PDIP, dan kedua tokoh bangsa ini, Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Insya semuanya berjalan. Pada waktunya kami yakin kedua presiden ini akan bertemu. Baik, Mas Hensat, Anda melihatnya bagaimana kemudian diundang tapi berhalangan hadir, ini hanya alasan yang dibuat-buat atau diduga dibuat-buat atau bagaimana sebenarnya? Apa yang terjadi, apakah benar ini karena pundung, kalau kata Sunda, orang Sunda bilang ngambek karena retretnya diboikot? Nah, sulit sekali kita menjawab pertanyaan itu, karena kan yang tahu hanyalah Ibu Mega. Dan kita sebagai rakyat, yang bisa kita sisakan adalah kepercayaan. Jadi pada saat Ibu Mega tidak bisa hadir, yang memang artinya dia berhalangan hadir gitu. Hanya kan memang kalau kita lihat kemarin Mbak Puan juga hadir, dan kemudian per hari ini juga anggota-anggota Komisi 6 dan Komisi 11 yang kemarin disebutkan oleh Pak Prabowo sebagai sosok yang membuat danantara menjadi wujud, itu kan juga pasti ada dari PDI Perjuangan. Jadi kalau kemudian anggota PDI Perjuangan tidak menyetujui yang berada di Komisi 11 dan Komisi 6, pastinya kan konfliknya akan terdengar keluar. Tapi ini nyatanya tidak, dan smooth sekali. Kemarin sudah diluncurkan gitu ya, dan hari ini rakyat Indonesia menunggu saja kira-kira apa hasil yang terbaik yang bisa diberikan danantara kepada Indonesia. Baik, kalau kita dengarkan juga statement dari Pak SBY dalam Kongres Partai Demokrat, dahulukan kepentingan negara ketimbang kepentingan rakyat. Ini apa yang bisa diambil dari makna tersirat ini, Mas Hensat? Apakah tertuju ke salah satu pihak yang tengah ramai saat ini? Iya, itu kan ditujukan oleh banyak pihak ya, termasuk itu kan bisa juga disampaikan secara keras kepada para koruptor yang tentu saja tidak mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu normatif tapi sangat kuat pesannya. Apakah kemudian itu untuk Ibu Mega juga? Nah, lagi-lagi sangat mungkin diarahkan kepada Ibu Mega, tapi menurut saya Pak SBY masih menyimpan hormat yang tinggi sekali kepada seorang Megawati Soekarno Putri. Jadi memang gini Mas, terkadang kita memang hanya bisa melihat bila secara nyata kita lihat ada kebersamaan gitu. Bila tidak ada kebersamaan ya pasti kita akan menduga-duga dan mengira-ngira gitu ya. Pak Prabowo kan pernah hadir di rumah Ibu Mega makan nasi goreng, nah itu kita tunggu lagi nasi goreng berikutnya. Tentu saja pertanyaan yang sulit-sulit tentang bagaimana Megawati ke Prabowo, bukan hanya saya yang tidak bisa menjawab, tapi Mas Riza juga kemungkinan tidak
bisa menjawab atau minimal kesulitan menjawab. Hanya memang menurut saya ada baiknya ada statement resmi dari PDI Perjuangan tentang dua hal. Yang pertama adalah tidak hadir atau menunda kehadiran di retret. Kemudian yang kedua, mengapa tidak hadir di acara peluncuran Danantara. Minimal itu yang kita tunggu, karena apapun itu PDI Perjuangan juga milik rakyat Indonesia dan rakyat juga perlu mendengarkan apa keluh kesah dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Benarkah Ibu Mega kecewa dengan penahanan Hasto Kristianto, kemudian bentuk prosesnya dilancarkan dengan menunda kehadiran di retret dan tidak hadir di Danantara, ya itu sebaiknya memang diklarifikasi oleh PDI Perjuangan. Baik, terakhir ke Mas Riza, jadi kapan Pak Prabowo akan bertemu Ibu Mega karena desas-desusnya sudah kuat sekali. Kongres PDIP akan semakin dekat bulan Maret, apakah akan di bulan Maret atau April, Mas Riza? Jadi ya Pak Prabowo menyampaikan memastikan itu harus silaturahmi, bertemu, gotong royong dan sebagainya. Perlu waktunya tentu keduanya punya kesibukan masing-masing. Tempo hari banyak berharap bisa bertemu di hari ulang tahun Ibu Megawati. Tadi pada waktu bersamaan Pak Prabowo sedang ada kunjungan ke negaraan memenuhi undangan daripada Perdana Menteri India. Kemudian juga setelah itu juga hampir ketemu, tapi Ibu Megawati juga kebetulan sedang umroh dan kemarin publik menunggu dan berharap di acara Danantara ketemu para tokoh-tokoh bangsa, mantan presiden, mantan wakil presiden, ketemu semua di situ, para pengusaha dan semuanya, tentu semua memang berharap bisa bertemu. Tapi kami memahami Ibu Megawati dengan kesibukannya dan ada hal lainnya yang kebetulan tidak bisa hadir. Insya Allah nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya kami yakin kedua tokoh ini akan bertemu dan publik, rakyat akan melihat bahwa kedua tokoh ini memang selalu mendahulukan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan partai, kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi. Itulah yang diberi contoh oleh Pak Prabowo bagi kami kader-kader. Semua kader harus melepas kepentingan partai untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Baik, kita harapkan memang hubungan Ibu Mega dan juga Pak Prabowo masih baik-baik saja di masa yang akan datang, tentunya akan baik-baik saja begitu ya Mas Riza, demi kemajuan bangsa, dua tokoh tetap menjalin silaturahmi begitu ya. Terima kasih untuk waktu berdua, Mas Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, juga Mas Henry Satrio, founder lembaga survei Kedai Kopi. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, izin.